ketika ayah bunda yang rahmati Allah sangat bersemangat dan antusias belajar Al-Quran, maka yang terjadi, bapak ibu, ayah bunda, abang kakak berkesempatan menjadi puncak di rantai ekosistem manusia. Siapa contohnya? Ya Rasulullah. Begitu Rasulullah itu tadi dai. Di bawah ring dua Rasulullah ditopang sama Abu Bakar, ditopang sama Umar, ditopang sama Ali, ya kan? Ada Utsman, usaha. Nah begitu Rasul, siapa yang memimpin dalam rantai peradaban itu? Adalah orang yang memahami Quran sesuai dengan janji Allah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini adalah peringatan bagi semesta alam. Berarti bagi mereka yang memiliki dan penguasaan akan Quran, maka yang terjadi dia bisa menguasai alam semesta. Maksudnya bukan jadi Tuhan ya, tapi dia dimenangkan dari seluruh sisi kehidupan di muka bumi ini. Gitu rumusnya. Di mana Allah tegaskan lagi sebelum kita lanjutkan, mundur ke surah An-Nur ayat 55. Coba buka. Surah An-Nur, surat ke-24 ayat 55. Ayatnya buka. Ketemu? Surah An-Nur surat ke-24. Surah An-Nur tuh ada di halaman kalau Al-Quran ada di halaman 50. Ya. Coba Bunda bacakan Bunda, artinya Bunda. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Mari kita lihat ya, ayat surah At-Takwir di ayat 27 tiktongkan dengan surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan barang siapa di orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Tentu beriman dan mengerjakan kebaikan ini maksud yaitu mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan di Quran. Apa Allah janjikan? La yastakhlifannahum, yaitu jadi penguasa di muka bumi. Betul tak? Berarti kalau orang memahami Quran, maka dia akan berada di puncak rantai ekosistem. Betul lah jadinya? Betul. Allah tegaskan kan di surah apa tadi? Surah An-Nur, surah 24 ayat 55. Maka saran saya buat oma, buat opa yang punya anak, punya cucu, sudahlah. Sudah lagi, maksudnya, mari sudahi memberikan visi yang kurang tepat kepada anak cucu kita. Boleh nak, mama bangga kamu jadi dokter nak. Tapi mama jauh lebih bangga lagi kamu menjadi dokter yang berquran, bisa punya klinik yang mempekerjakan para dokter-dokter yang taat. Begitu visi dalam hidup. Mama bangga nak, kamu jadi pembela tanah air, jadi polisi, jadi perwira. Tapi mama, papa lebih bangga lagi kamu jadi perwira yang berquran. Itu yang betul kawan-kawan. Papa bangga nak kamu jadi pengusaha, tapi papa lebih bangga lagi kalau kamu jadi pengusaha yang berquran. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha, jadi kapolda, kapolri, jadi dokter, dan di pejabat sekalipun, itu hanya prestasi dunia. Tapi ketika kita, anak cucu kita, Allah takdirkan memahami Quran, maka kita sedang menuju menyiapkan prestasi akhirat. La yastakhlifannahum. Dan apa yang Allah gantikan? Dan kata Allah, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Kenapa? Karena Quran. Gitu jawaban sederhana. Oke, itu rumus pertama. Jadi ini yang mesti pahami para wisudawan, para kawan-kawan yang sudah berjuang Quran, yang sudah semangat menghafal. Maka pahamilah jalan yang antum tempuh adalah jalan yang Allah sudah janjikan untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Jadi tetap semangat kayak gitu. Oke, kita balik lagi di surah Takwir ayat 28-29-nya. Liman sa'a minkum ayyastaqim. Apa kata Allah?
menghendaki jalan yang lurus, ya kan? Jadi setelah dia tahu bahwa Quran ini adalah hukuman adalah peringatan untuk alam semesta, dan di antara kita ada yang bercita-cita berniat untuk menjadi itu, ya kan, melewati jalan tersebut, membuktikan ayat-ayat Allah itu. Allah closing di ayat ke-29-nya. Apa kata Allah? Wa ma tasyauna dan kamu tidak dapat menghendaki jalan itu. Kata Allah, kamu tidak dapat menghendaki jalan itu. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Artinya ya bunda yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua orang diizinkan untuk bisa dekat sama Al-Quran. Tidak semua orang ditakdirkan, diperkenankan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran. Tidak semua orang diizinkan. Allah bilang kan, wa ma tasyauna, apabila dan jika kamu hendak menempuh jalan itu, ya kan, dan kamu tidak dapat menempuh jalan itu, illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang mengkehendaki. Artinya apa hari ini? Bersyukurlah seluruh keluarga besar MIM, para fasilitator, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Apa yang harus disyukuri? Kita diperkenankan Allah. Kita masuk dalam kategori kehendaknya Allah. Yasha Allah, kehendak Allah. Itu yang mahal ya bunda. Karena ternyata tidak semua orang diperkenankan Allah. Maka yang harus diupload hari ini adalah sebuah kesyukuran bisa bergabung, sebuah kesyukuran jadi orang Islam, sebuah kesyukuran bisa sholat di masjid, sebuah kesyukuran habis sholat bisa menghafal, bisa belajar Quran, sebuah kesyukuran untuk bisa menghafal Quran. Inilah mata uang yang mahal, karena tidak semua orang sekali lagi diperkenankan oleh Allah untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Meskipun dia minta merengek-rengek, meskipun dia pingin, kalau orang sudah hidup dalam kehendak Allah, ayyasha Allah, maka dia akan ada dalam dimensi innama amruhu idza arada sayyi'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya innama amruhu, ya kan, apabila aku berkehendak, kata Allah, maka aku tinggal bilang jadi, maka jadilah barang tersebut. Artinya Bapak Ibu Ayah Bunda yang rahmati Allah, sebuah kesyukuran yang harus kita bahagiakan hari ini, yang kita bilang terima kasih, thanks to Allah, adalah kita diizinkan dia untuk bisa berada dalam lingkungan Al-Quran seperti ini. Karena sekali lagi banyak orang di luar sana ingin masuk surga, ingin dekat dengan Al-Quran, tapi tidak diperkenankan. Di mana Allah bilang sebagai closing nanti sebelum ada tanya jawab, membuka surah 26 ayat 212. Coba Kak Ratri bacakan, Kak Ratri. 26 ayat 212. Monggo. 6. Ya. Ayat 212. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Sesungguhnya hanya untuk mendengarkannya pun, mendengarkan Al-Quran pun, mereka dijauhkan, kata Allah. Jadi ada kalau Allah sudah tegaskan di surah di ayat 29 tadi, orang-orang dikehendaki untuk bisa dekat sama Quran, dan semua orang bisa diizinkan bisa dekat, ya kan? Karena itu tergantung Allah. Maka begitu kita ketemu di surah Asy-Syu'ara ayat 212 tadi, makin jelas bahwasanya apa yang makin jelas, sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran buat mereka dijauhkan.
Kebayang nggak kalau itu kita? Nauzubillah, betul? Nah, jadi jangan heran kalau ada orang tidak suka dengan suara azan karena ayat Qur'annya sudah ada. Betul nggak? Nah, tidak usah pusing, tidak usah baper. Cukup mengatakan, oh ternyata ayat Quran ini benar adanya dan orang ini dipilih oleh Allah untuk menjalankan, membuktikan ayat ini hidup gitu. Tinggal gimana respon kita. Nggak usah dicela, nggak usah dicaci, jangan posting yang macam-macam. Cukup doakan, ya Allah, berikanlah hikmah kepada orang-orang saudara-saudara hamba yang tidak suka mendengar ayat-ayat Al-Quran. Namun, nah, nyambung lagi tadi kita ngaji buka surat 32 ayat 22, ayatnya ngalir hari ini semua. Surat 32 ayat 22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Loh, so pusing. Kata Allah, ada nggak sih yang lebih zalim? Siapa tuh ya Allah? Itu loh, bocah-bocah yang dikasih peringatan dengan Quran malah nggak mau dengerin Quran. Itulah dia jawabannya. Begitulah. Jadi kalau ditanya apa fenomenal hari ini terjadi di negeri kita, inilah pembuktian ayat-ayat Quran yang hidup. Jadi kita tidak usah baper. Nah, beruntungnya, kalau bagi saya dalam perjalanan menyikapi ini adalah justru dengan kondisi kayak gini kita punya kesempatan beramal soleh. Paling tidak amal soleh yang nampak adalah mendoakan. Nah, nyambung? Nah, kalau bahasa guru saya adalah mencetak pahala di balik kemaksiatan orang lain. Gitu rumusnya. Apa? Mencetak pahala di balik kemaksiatan orang lain. Bukan malah mencetak dosa dalam maksiatnya orang. Apa mencetak dosa? Malah kita menggibahkan dia, makin kita berdosa. Dasar orang tidak beres, makinlah kita berdosa. Itu cara berpikirnya. Namun, begitulah cara berpikir orang yang sudah berquran, ya bunda rahmati Allah. Nah, maka satu, apa pesan malam hari ini? Profesi menguasai matematika, maka dia akan menjadi profesor matematika. Dan dia akan dihargai dalam lingkungan entitas permatematikaan seluruh dunia. Menjadi atlet sepak bola, jago kepenguasaan sepak bola, dia akan menguasai dunia persepak bolaan dan dia akan dihargai dalam dunia persepak bolaan. Itu adalah bidang-bidang kecil. Tapi Allah sudah sampaikan in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidakkah kau tahu Al-Quran itu, ya kan? Liman sa'ad apa? Aminkum in huwa illa dzikrul lil alamin, peringatan bagi alam semesta. Maka kalau kita memahami Quran, menguasai Quran, maka kita bukan hanya memahami atau dikenal di kolongan sepak bola, kita bukan hanya dikenal di lingkungan matematika atau lingkungan pengusaha, tapi kita akan diizinkan Allah untuk bisa menguasai semuanya. Sebagaimana janji Allah di surah An-Nur ayat 55 tadi. Siapa yang beriman dan berbuat kebaikan, maka dia akan jadi pemimpin dan penguasa di muka bumi. Ketakutannya, kesedihannya digantikan dengan kegembiraan. Itu pesan pertama. Ini bukan hanya buat peserta ya, buat para fasilitator juga harus paham antum. Ingat, antum maka teman-teman yang sudah hari ini sudah secara tidak langsung belajar Quran, mengajarkan Quran, harus mengimani ini ayat. Antum makin paham dengan Quran, makin bisa menguasai alam semesta ini. Bagaimana sih Ustaz, teknik si Ustaz? Nanti Allah melengkapi. Tidak paham saya secara personal tidak jago di dunia branding. Begitu kita menjalankan hukum-hukum Quran dengan benar, Allah datangkan pakar branding. Saya tidak ngerti dunia sistem lebih dalam, membuat HRD, sistem yayasan sebagainya. Allah datangkan. Itu rumusnya. Sebagaimana Rasulullah didatangkan Allah Utsman bin Affan, datangkan Abdurrahman bin Auf, datangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sunatullah.
mengambil kesimpulan dalam hari ini. Kedua adalah kita yang hari ini bisa dekat sama Quran bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita punya banyak waktu, bukan karena apalagi karena hanya sekedar punya kuota, nggak ngaruh. Tapi kita bisa mengikut program hafalan ini, ya kan? Ayyasha Allah, karena memang kehendak Allah. Karena sebelumnya Allah bilang wa ma tasyauna. Kamu ingin masuk jalan itu, tapi tidak semua orang dikehendaki. Illa yasha Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Maka beruntunglah, bersyukurlah ayah bunda yang dirahmati Allah yang sudah dipilih oleh Allah ini dikehendaki. Karena di ayat yang lain di surah Asy-Syu'ara 26 ayat 212 tadi Allah justru mengatakan untuk mendengarkan saja kami jauhkan dia. Jadi tidak usah baper, tidak usah panik, jangan tambah maksiat ketika ada orang yang malah tidak suka dengan ayat Quran, ayat-ayat Allah. Karena Allah sebutkan tadi, dia dijauhkan memang. Yang kedua setelah dijauhkan, di As-Sajdah surah 32 ayat 22, Allah sebutkan orang-orang yang lebih zalim adalah yang dikasih peringatan Quran tapi tak mau dengarkan. Nah, begitulah Quran itu saling sahut menyahut. Kok lompat-lompatnya ustadznya dari at-takwir lompat pindah ke An-Nur ayat 55. Jadi ya, dari at-takwir pindah ke Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara pindah ke As-Sajdah. Begitulah keindahan Al-Quran. Kalau runut namanya bukan Al-Quran, skripsi. Bab 1 pendahuluan, ya kan? Bab 2 latar belakang gitu ya. Itulah Quran. Makanya apalah ya tadab baru Al-Quran, apalah tak kilun, kenapa kau nggak berpikir? Itulah dia sempurnanya Quran. Kalau Quran itu runut, bukan buatan Allah, buatan manusia, betul? Karena acak, itulah bukti buatan Allah yang tidak bisa ditandingi untuk manusia membuatnya. Begitu, sekali lagi saya bilang, selamat. Maka apa yang boleh kita lakukan sebagai penutup malam hari ini, menutupi tidur kita, bilang sama Allah. Coba ikuti saya. Ya Allah, Ya Allah, terima kasih. terima kasih. Izinkan hamba untuk bisa belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Semoga kau takdirkan Semoga aku takdirkan hamba wafat membawa keadaan dalam keadaan dari Al-Quran. mencintai Al-Quran, Belajar dan mengajarkan Al-Quran. belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi rumusnya sederhana. Dari ayat At-Takwir penghujung hafalan yang dilakukan hari ini, kita dapat tarik sebuah kesimpulan. Banyak orang ingin menempuh jalan yang lurus, tapi tak semua orang diizinkan. Siapakah yang diizinkan? Orang-orang yang ada kepentingan untuk istiqomah. Maka semangatlah, tetaplah berjuang, tetap semangat. Semoga Allah takdirkan juga sebelum wafat kita murojaah, bisa setoran hafalan Quran 30 juz di depan multazam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti bisa setoran hafalan mimnya di depan pelataran Masjidil Haram. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Buat yang punya impian ke sana, saran saya pasang lambang Ka'bah dekat rumah, cari posternya, pasang tuh di depan namanya dream connecting, pasang niat buat paspor, ya kan, buat paspor dulu. Ditanya buat apa nih? Buat berangkat haji, bilang aja kayak gitu. Kapan berangkatnya Pak? Secepatnya, bilang aja kayak gitu jawabannya. Nah, kita sedang memantaskan diri di hadapan Allah. Ada rezeki lagi, beli kain ihram. Nah, mutar-mutar lah keliling rumah kayak gitu. Nah, begitu ayah bunda rahmati Allah, dapat sesuatu? Dapat. Dapat. Dapat ilmu. Bersyukur nggak kita hari ini dipilih Allah untuk
bisa setoran? Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Banyak ada orang pengen dekat sama Quran tapi malah tetap nggak diizinkan. Banyak ada kira-kira. Banyak. Nah, maka ingat kita sudah dipilih sama Allah. Terus saja lakukan yang sudah selesai anaba, semangat anaziat, yang sudah selesai anaziat, sudah bahasa semangat takwir dan takwir, semangat al-istighfar. Inilah bukti serius kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi, barakallah, selamat. Jika ada pertanyaan, ada yang paling ditunggu biasanya dalam silaturahmi Zoom ini adalah pertanyaan. Kembalikan kepada acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.